Hai, jika kamu adalah mahasiswa di semester 6, maka saya ucapkan selamat. Selamat karena kamu sudah menempuh lebih dari separuh perjalanan kuliah kamu. Sehingga kamu hanya butuh 1 sampai 2 tahun lagi untuk bisa menyelesaikan kuliah dan akhirnya menjadi seorang sarjana, menjadi orang yang terserah kamu nanti itu. Apakah kamu akan lanjut kuliah lagi ke S2, ataukah kamu mungkin bekerja, ataupun rencana-rencana lainnya dalam hidup kamu bisa kamu wujudkan setelah kamu wisuda nanti. Nah, video kali ini akan membahas tentang apa sih 8 hal yang butuh kamu lakukan sebagai mahasiswa semester 6 agar kuliah kamu optimal. Yuk, kita simak sama-sama. Nah, yang pertama yang butuh kamu lakukan sebagai mahasiswa semester 6 adalah kamu butuh pastikan di awal semester ketika pengurusan KRS, kamu ambil SKS secara maksimal. Artinya apa? Kalau kamu bisa ngambil 24 SKS, jangan sia-siakan, ambil sepenuhnya 24 SKS. Mungkin ada berbagai macam pertimbangan yang diberikan ke kamu. Misalnya, wah jangan ngambil banyak-banyak, nanti kamu sibuk. Atau, wah nanti kalau kamu kebanyakan ngambilnya nanti nggak optimal belajarnya. Jangan risau dengan hal itu. Fokus saja, maksimalkan untuk ambil SKS sebanyak-banyaknya yang bisa kamu ambil di semester ini. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu kamu untuk percepatan studi kamu. Ngambil SKS maksimal itu bisa kamu gunakan untuk mengambil mata kuliah di semester yang akan datang, yang itu mungkin bisa kamu programkan sekarang, atau kamu bisa gunakan untuk memperbaiki nilai yang mungkin menurut kamu kurang bagus ya. Jadi yang pertama adalah ambil SKS yang maksimal. Nah, yang kedua adalah di semester 6 ini kamu penting untuk ikut yang namanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini adalah program terbaru lah 1-2 tahun terakhir yang itu ada di kampus-kampus. Di program MBKM ini kamu bisa memilih apakah kamu akan misalnya mengikuti pertukaran mahasiswa, ataukah melakukan KKN, MBKM, mengajar di desa, melakukan magang, dan banyak macamnya. Kurang lebih ada 8 jenis kegiatan di MBKM yang bisa kamu ambil. Dan menariknya, dengan ikut program MBKM, kamu punya kesempatan belajar, beraktivitas di luar kampus, dan kamu bisa mengkonversi semua kegiatan di luar kampus tersebut dengan 20 SKS. Nah, itu keren banget, dan itu juga akan bisa membantu percepatan studi kamu, plus kamu jadi punya banyak pengalaman di luar kampus ya. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sebagai mahasiswa semester 6, yang butuh kamu lakukan adalah mulai bangun personal branding. Apa itu personal branding? Jadi personal branding itu adalah satu persepsi yang kamu ciptakan, yang itu membuat orang jadi kenal kamu sebagai apa. Misalnya, kamu membangun personal branding sebagai seorang geologis ya, karena kamu kuliah di jurusan geologi. Maka bangun sejak awal, sejak kamu masih kuliah itu kamu seorang geologis. Caranya bagaimana? Ya, kamu posting aktivitas kamu sebagai seorang mahasiswa teknik geologi. Kemudian yang butuh kamu lakukan adalah posting berbagai macam hal seputar geologi, dan berikan pendapat kamu, komentar kamu tentang dunia kerja seputar geologi. Nah, punya personal branding ini manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah orang, walaupun kamu masih mahasiswa, itu mereka sudah punya satu persepsi bahwa dia ini adalah seorang geologis, dia ini adalah mahasiswa yang kuliah di jurusan geologi. Sehingga ketika orang-orang sekitar tahu bahwa kamu belajarnya di teknik geologi, dan who knows, misalnya mungkin salah satu di antara mereka adalah orang yang kenal dengan orang yang kerja di pertambangan, ataupun malah mereka sedang mencari seorang geologis, maka karena mereka tahu kamu orang geologi ataupun kamu adalah mahasiswa geologi,
kamu yang akan dihubungi. Dan begitu juga misalnya mungkin kamu adalah mahasiswa di bidang informatika, kamu sedang dengan pemrograman, maka bangun personal branding kamu sebagai seorang programmer di media sosial. Kamu bisa misalnya mungkin bangun pencitraan ya di Facebook, di Instagram, di TikTok, di LinkedIn, di mana saja, sehingga membuat orang tahu, oh ya, kamu punya bakat, kamu punya keahlian, kamu punya kepakaran di bidang tertentu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yang butuh kamu lakukan sebagai mahasiswa semester 6 adalah kamu butuh bangun relasi di luar kampus. Cari teman yang jauh lebih tua dari kamu, khususnya yang sudah bekerja di bidang yang kamu sukai. Misalnya, kamu cari teman yang kerja di dinas. Kalau kamu misalnya adalah mahasiswa teknik sipil, ya kamu cari kenalan orang yang kerja di PU misalnya. Kalau kamu misalnya seorang sarjana ekonomi dan tertarik untuk kerja di perbankan, maka cari teman, cari kenalan orang yang kerja di perbankan. Nah, tujuannya apa? Ya, masih mirip-mirip ya dengan personal branding tadi. Kamu membangun relasi dan memposisikan diri kamu sebagai orang yang konsen dalam satu bidang, sehingga itu akan memudahkan kamu ketika lulus bisa dapat kerja lebih mudah dibandingkan dengan yang sama sekali nggak punya koneksi ataupun punya akses kemana saja. Ya, jadi dari semester 6 pastikan kamu sudah mulai bangun relasi di luar kampus. Kemudian yang kelima, ini penting juga, yaitu adalah kalau kamu misalnya di semester 6 itu ngelihat, oke, ada mata kuliah kamu di semester sebelumnya yang jelek, yang menurut kamu itu oke, ada kesempatan untuk memperbaiki, maka saran saya adalah perbaiki. Ya, selama sebisa mungkin kamu memperbaikinya, perbaiki. Kenapa ini penting? Karena memang betul sih, orang masuk kerja sekarang nggak lagi bisa misalnya patokannya adalah seberapa besar IPK-nya. Tapi kalau kamu bisa lulus dengan IPK terbaik, apalagi kamu bisa lulus dengan cum laude ya, ataupun dengan nilai wow, IPK di atas 3,8, itu adalah sesuatu yang menjadi apa ya, golden ticket kamu ya, tiket emas kamu untuk paling tidak ketika dalam seleksi berkas kamu, oke, sudah masuk kriteria mereka seperti itu. Nah, yang keenam, di semester 6 kamu butuh mulai tentukan topik skripsi kamu apa. Cari tahu kira-kira kamu mau skripsinya apa itu. Lakukan hal itu di semester 6. Jangan nunggu nanti misalnya semester 8. Banyak mahasiswa yang akhirnya tertunda kelulusannya karena mereka baru mulai mikir judul itu di semester 8. Ya, bayangkan kalau misalnya mikirnya selama 1 semester, baru ketemu judul semester 9 dan sebagainya, sehingga akhirnya jadi lama gitu ya. Jadi mulailah dari semester 6 itu kamu mulai tentukan lah itu kamu senang ataupun tertarik dengan topik apa, dan jadikan itu adalah judul deskripsi kamu. Nah, yang ketujuh, ini juga penting, kamu butuh belajar berbisnis atau ya mulailah kerja sambilan. Nah, ini adalah hal yang saya rekomendasikan karena kamu tidak bisa kemudian mengandalkan semua pengalaman yang ada di kampus untuk bisa survive di dalam kehidupan nyata. Akan lebih baik ketika kamu masih kuliah, kamu punya pengalaman. Misalnya kamu nanti ingin kerja di sebuah BUMN, maka akan sangat bagus kalau kamu ketika kuliah itu sudah kerja sampingan, ya, sambilan, sehingga apa, kamu paling tidak secara attitude, secara sikap, secara profesionalisme, secara ritme kerja kamu sudah terbentuk sejak kuliah. Ya, jangan nanti misalnya setelah wisuda kemudian melamar kerja baru kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Kadang-kadang di situ saya banyak menemukan mahasiswa yang gagal di situ. Paling sederhana misalnya apa? Baru ketika misalnya mereka keterima kerja, mereka harus beradaptasi dengan situasi di mana mereka harus bangun sepagi mungkin untuk datang ke kantor agar tidak telat. Nah, buat mereka yang tidak siap, apalagi yang misalnya mungkin punya masalah dengan insomnia, susah tidur malam, yang terjadi adalah ya terlambat jadinya. Kalau kemudian penyesuaiannya baru dilakukan ketika sudah masuk kerja. So, silakan kerja sambilan ataupun belajar bisnis, itu akan sangat membantu kamu itu. Nah, yang terakhir adalah kamu butuh baca buku. Mana ya bukunya? Mau jadi pengusaha? Gampang kok. Ya, ini buat persiapan aja kamu. Misalnya, toh kalau misalnya kamu lulus, wisuda, keterima kerja, nggak ada salahnya ketika kamu kerja di tempat yang mapan,
gaji kamu sisihkan untuk buka usaha, karena nanti dari buka usaha kamu bisa memperkerjakan banyak orang, keluarga, sehingga kekayaan kamu bisa lebih banyak lagi dan kamu jadi lebih punya manfaat. Atau kalaupun misalnya akhirnya kamu lulus dan masih belum dapat lowongan kerja ataupun panggilan kerja dari tempat yang kamu inginkan, kamu bisa nunggu waktu itu dengan sambil berusaha bisnis. Nah, jadi silakan, mau jadi pengusaha gampang kok, baca saja buku ini. Oke, itu 8 hal yang bisa kamu lakukan sebagai mahasiswa semester 6 agar kamu bisa optimalkan kuliah kamu dan bisa cepat wisuda, secara pasti juga akhirnya bisa mudah dapat kerja atau buka usaha. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.